Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom. Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir, sudah join di acara Kesambi. Kesambi itu adalah knowledge sharing mingguan bersama kami BPJ Kesehatan Cabang Cirebon. Di mana pada malam hari ini Kesambi kita sudah masuk edisi 18. Pada kesempatan malam ini kami akan mengangkat tema ataupun kita akan membahas mengenai reksadana. Sebelum ke pemateri, saya akan sapa dulu. Di sini sudah saya lihat tadi Pak Siswandi. Selamat malam Pak Siswandi. Semoga Bapak sehat selalu ya Pak ya. Amin. Terima kasih Mas. Sama-sama Pak. Di sini juga ada teman-teman dari luar cabang Cirebon. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir di acara Kesambi cabang Cirebon. Di sini juga ada Mas Rashid dari kantor pusat. Selamat malam Mas Rashid. Selamat malam Mas Anto, Bapak Ibu. Izin gabung. Baik, terima kasih. Pada kesempatan hari ini, pemateri sudah hadir di tengah-tengah kita. Boleh di open video. Mas Gali. Selamat malam Mas Gali. Malas malam Mas Anto. Kedengar nggak ya suaraku ya? Dengar Pak, dengar. Siap. Terima kasih. Pada malam hari ini, Mas Gali akan ngajak kita ngobrolin tentang reksadana nih. Mungkin Bapak Ibu sudah mengenal, tapi ada juga teman-teman yang lain barangkali belum mengenal apa itu reksadana. Yuk kita di sini diskusi, kita ngobrol bareng Mas Gali. Tidak perlu berpanjang lebar, saya silakan kepada Mas Gali untuk memperkenalkan diri, sekaligus membuka, sekaligus menyampaikan materinya. Kepada Mas Gali, waktu dan tempat dipersilakan. Siap, terima kasih Mas Anto. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih saya sudah diberi kesempatan di sini. Nanti selama saya sharing, misalkan suara saya tiba-tiba hilang, nanti teman-teman silahkan respon ya di grup ya. Kemudian Mas Anto tadi sempat menyapa beberapa orang di kantor pusat, ada Pak Lukman Aziz, itu juga dari kantor pusat, Pak Edi Surlis juga baru masuk, dan teman-teman yang lain. Ada Mbak Reni Cucu Sumarni ya, Mbak Reni ini dulu terkenal sekali di kantor pusat, Mbak Reni Cusum. Mas Anto ini menghubungi saya udah lama sih untuk Mas Gali kapan dong bisa sharing di Kesambi gitu ya. Cuman waktu itu Mas Anto menawarkan bahas masalah sepeda dong di BKCC. Sayanya nggak pede gitu. Saya kan nggak jago-jago amat sepeda. Kalau ngomongin sepeda, Pak Sis, Mas Roy itu lebih jago kalau urusan sepeda gitu. Jadi saya apa ya Mas yang saya bisa bahas lah, yang saya ya sedikit kuasai lah. Terus kita bahas masalah reksadana. Saya izin share screen ya Mas Anto. Udah muncul belum ya? Sudah Mas. Siap, matur nuwun Pak. Ya, saya akan langsung mulai aja teman-teman. Jadi ini saya sekaligus mengamalkan ilmu-ilmu yang saya pernah dapat di ASDI Expert. Jadi ini saya PowerPoint-nya saya bikin di Canva dan saya coba explore di Canva. Kemudian ya nanti selama sharing semoga biasanya waktunya berapa lama Mas Anto? Total 60 menit Mas. Biasa 60 menit lah ya. Nah nanti tapi boleh lebih. Semoga saya nanti bisa selesai di 30 menit lah. Nanti sisanya kita sharing aja karena ini kan ya topiknya kan sharing lah ya. Terus ya nanti
coba saya akan selesaikan dulu materinya sampai akhir. Tonton kalau ada pertanyaan nanti silakan tulis ada di chat box-nya. Nanti kita akan bahasnya di akhir. Jadi ibarat saya nih tonton lagi nonton saya masak, saya selesaikan dulu masakan saya, nanti teman-teman bahas masakannya nanti di akhir itu. Kalau dipotong di tengah-tengah takutnya masakannya belum matang tapi udah terlanjur dibahas nanti kematangan atau malah kurang matang gitu. Oke, sip, ngobrolin reksadana. Jadi reksadana ini menarik karena reksadana ini salah satu di antara sekian banyak instrumen investasi yang ada di dunia ini, di Indonesia lah lebih tepatnya. Tapi sebelum lanjut, saya akan perkenalan diri dulu. Barangkali teman-teman ada yang belum kenal dengan saya. Saya Gali Mardi Semiansyah. Saat ini saya di KC Pangkal Pinang, Kabit SDM UKP. Tapi saya di sini nggak sebagai kabit umumnya KC Pangkal Pinang. Saya diajak ngobrol di sini sebagai saya sih sedang membranding diri saya gitu ya. Jadi saya tuh menjalankan beberapa bisnis. Jadi saya punya rental traveling service. Jadi di Malang saya punya ya usaha travel dengan teman-teman di Malang, tapi fokusnya lebih ke rental mobil dan traveling service. Jadi ya e-all dan teman-temannya yang terkait travel mulai pemesanan tiket dan seterusnya. Kemudian saya juga jalanin usaha warung makan bakso Malang di Jakarta, bakso Malang Cak Eko Menteng Square. Pak Sis kan di kantor pusat, saya akan lapar siang-siang, mesen aja GoFood-nya di bakso Malang Cak Eko Pak Menteng Square. Nah itu punya saya, silakan diborong boleh kok Pak Sis. Ya. Terus saya juga di Malang ada usaha homestay juga. Jadi saya sewakan homestay saya di Airbnb, lumayan selama pandemi ini tidak ada pemasukan sama sekali sejak bulan Maret. Jadi memang karena ternyata kebijakan di Airbnb pun mereka memperketat merchant mereka, kerjasama dengan mereka untuk lebih meningkatkan protokol kesehatan, dan kami pun memilih untuk tidak terima tamu sejak bulan Maret, sejak pertama kali COVID muncul. Terus di bulan-bulan terakhir ini saya mencoba merebranding saya. Jadi teman-teman mungkin saya pernah beberapa tahun di kantor pusat, kemudian orang-orang kenal saya sebagai orang MPRN gitu. Kemudian 1,5 tahun ini saya pindah ke Pangkal Pinang, orang-orang mulai kenal saya sebagai, oh Galih nih kabit umumnya Pangkal Pinang nih. Nah di luar itu semua saya ingin membranding diri saya sebagai seorang investment sharing partner gitu. Kenapa ya investment sharing partner? Karena saya pernah ikut beberapa kali event waktu saya masih di Jakarta terkait saham, terkait reksadana, emas, financial planning, dan macam-macam. Memang menarik dunia investasi ini karena tidak semua orang punya pemahaman terkait finansial dan tidak semua orang mau dan mampu gitu. Jadi banyak orang yang pengen belajar investasi, pengen belajar saham, trading, tapi mereka nggak mampu. Dan karena mereka nggak mampu, mereka ingin belajar gitu. Nah, belajar itu ada kalanya butuh cost, butuh biaya dan seterusnya. Karena itu saya mencoba branding diri saya sebagai investment sharing partner. Jadi teman-teman yang mau sharing terkait investasi, insya Allah saya bisa lah kalau sekedar diajak berdiskusi. Dan saya bisa dikontak di Telegram di Galih Hisem, Instagram saya The Ismiansyah Project untuk yang project-project saya ini. Kemudian kalau IG personal saya di Galih Hisem, kemudian saya juga baru bikin YouTube channel, dan saya ada podcast juga. Podcastnya judulnya Sharing Secukupnya. Tonton kalau ada di Spotify atau di Apple Podcast, cari aja Sharing Secukupnya. Baru satu sih videonya, atau satu podcastnya, tapi rekaman ini nanti saya akan masukin di YouTube dan di podcast juga. Terus ngomongin investasi, waktu saya bikin materi ini, mau nggak mau saya flashback ke belakang gitu ya. Sebenarnya investasi pertama saya kapan sih? Nah ini teman-teman juga yang ngikutin ini, sekalian bolehlah di flashback ke belakang. Nah pengalaman investasi pertama kalian itu kapan? Karena
mulai investasi di umur sekian nih, telat banget gitu. Nah, saya memulai investasi saya kurang lebih nih tahun 2009 gitu ya. Tapi waktu itu saya belum total invest, waktu itu saya masih kuliah. Kuliahnya pun saya bukan kuliah di ekonomi, saya kuliahnya di psikologi. Cuman beruntungnya saya di kosan saya banyak anak ekonomi dan beragam jurusan gitu. Jadi kita diskusi banyak hal itu dari sudut pandang yang bermacam-macam. Ada yang dari kehutanan, peternakan, ada yang anak ekonomi, akuntansi, macam-macam lah. Kemudian kami waktu itu di satu kosan itu ikutlah kompetisi virtual trading. Jadi trading saham tapi virtual. Saya ingat banget itu di websitenya Kontan. Kontan.co.id mereka bikin kompetisi virtual trading, kita dikasih dana virtual 200 juta, coba kalian tradingkan ini. Nah, disitulah saya mulai belajar trading saham. Jadi saya mulai belajar saham di tahun sekitar 2010-an. Itu berarti sekitar 10 tahun yang lalu. Cuman karena masih mahasiswa, belum punya pemasukan, jadi ya sudah, saham ya sekedar saya ngikutin beritanya, saya pelajarin, kalau ada event-event virtual trading saya ikut, karena waktu itu di kampus lagi banyak-banyaknya bursa efek itu buka galeri investasi ya di masing-masing kampus. Kemudian saya kuliah di Jogja, ada di salah satu di Fakultas Ekonomi mereka baru buka galeri investasi dan mereka gencar sekali itu kampanye tentang saham waktu itu. 2010 itu belum gencar, yuk nabung saham itu belum ada. Jadi yuk nabung saham itu sekitar 2016 atau 17 gitu. Jadi 2010-an itu masih sekedar mengenalkan efek atau pasar modal. Barulah jadi gaji pertama sebagai full time worker ya, karena saya semasa kuliah kan juga kerja proyekan. Jadi saya lulus beneran kerja pertama, saya belikan saham. Kebetulan kantor pertama saya adalah perusahaan yang TBK, yang dia sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Mungkin ada teman-teman yang tahu dan mungkin lebih banyak yang nggak tahu. Jadi nama perusahaannya adalah dan terakhir perusahaannya bangkrut. Jadi setelah saya tinggal tuh perusahaan bangkrut ternyata. Menariknya itu karena saya kerja di perusahaan yang terbuka, perusahaan yang sahamnya bisa saya miliki, saham-sahamnya bisa saya beli. Jadi saya punya kebanggaan aja. Saya kerja di perusahaan ini, saya tuh nggak sekedar kerja loh, saya tuh punya di perusahaan. Ini perusahaan ini punya saya, nih aku punya sahamnya, walaupun cuman berapa lembar saham sih, tapi setidaknya saya bekerja di perusahaan yang saya miliki. Itulah pengalaman investasi pertama saya. Di samping itu, saya ingat saham pertama saya adalah Telkom dan BJBR, Bank Jabar. Jadi itu 2012 pengalaman investasi saham saya yang pertama kali. Plus di tahun yang sama saya juga investasi emas dan seterusnya. Kemudian di masa 2013 itu sampai sekarang saya mengeksplor segala macam instrumen investasi yang ada. Jadi mulai saham, reksadana, saya sempat main Bitcoin juga. Mungkin teman-teman juga ada yang main Bitcoin ya, tapi Bitcoin ini menurut saya bukan investasi sih, dia murni mekanisme pasar sih kalau yang saya lihat ya. Kemudian saya juga mempelajari ECF. ECF itu equity crowdfunding, jadi kita patungan membeli sebuah usaha. Ini kalau sekarang ECF ini populer oleh Santara Swimmer di Buwobik itu equity crowdfunding yang pada intinya adalah ada perusahaan, ada startup atau usaha UMKM, kita beli kepemilikan sahamnya. Dan saya juga obligasi punya, sukuk juga punya, dan peer-to-peer lending yang sekarang lagi booming juga saya punya, forex pernah main juga, termasuk yang biner dan all in trade dan binomo. All in trade dan binomo ini saya nggak tahu ya apakah ini termasuk investasi atau enggak. Menurut saya sih all in trade binomo ini trading, judi mungkin ya. Soalnya all in trade binomo ini cuman kita nebak harga pair ini, maksudnya harga barang ini, entah itu saham ataupun mata uang ini bakal naik atau enggak nih. Kalau kita menebak naik dan benar, oke, kita dapat reward. Begitupun sebaliknya. Dan menurut saya sih itu judi. Jadi saya enggak sempat masuk sana, tapi saya sempat pelajarin itu. Jadi
investasinya relatif saya melakukan banyak eksplorasi lah di tahun-tahun kebelakang ini. Nah, di malam ini saya kurang lebih ini yang nanti saya akan sharingkan kenapa reksadana itu menarik gitu ya. Kemudian reksadana itu apa? Nanti saya akan coba sharing juga jenis-jenis reksadana. Banyak jenisnya reksadana, tapi nanti kita akan perdalam di ada 4 reksadana yang paling populer di Indonesia. Kemudian di mana kita bisa berinvestasi reksadana, bagaimana cara investasinya, dan nanti kita mungkin semoga bisa lebih banyak di sharingnya. Oke, saya mau absen dulu. Tonton siapa yang sudah punya reksadana. Kalau yang sudah punya, silakan kasih reaction jempol. Kalau yang belum punya, silakan kasih reaction apa ini, tepuk tangan ya. Silakan, saya sambil lihat di partisipannya. Silakan yang sudah punya reksadana bisa diangkat jempolnya. Kalau yang belum, diangkat tepuk tangannya. Mas Anto, ini misalkan ada yang masuk, saya nggak perlu admit kan ya? Mereka otomatis masuk kan ya? Iya, betul, Mas. Oke, siap. Oke, silakan teman-teman, ada yang sudah punya reksadana, silakan diangkat jempolnya atau mau dinyalakan mikrofonnya, boleh. Bagi yang belum juga boleh. Mas Anto sudah punya reksadana, Mas Anto? Tepuk tangan belum? Waduh, tepuk tangan berarti belum ya. Tuh, ada lagi teman-teman? Kalau ada nama-nama besar kayak Mas Rasid nih pasti sudah punya sih reksadana. Terus Pak Lukman Aziz, Pak Budi mungkin juga Pak Budi punya reksadana gitu ya Pak Budi. Teman-teman yang lain, oke lah ya. Nah, ngomong investasi ini terutama untuk teman-teman yang sudah berkeluarga, menurut saya penting sih untuk kita saling terbuka dengan pasangan, baik itu suami atau istri kita, terkait kita rencana mengalokasikan dana kita itu kemana dan untuk apa dan untuk tujuan apa. Jadi teman-teman yang ini kan mungkin sedang di rumah semua ya. Bagi yang sudah berpasangan mungkin suami atau istrinya bisa juga diajak untuk sama-sama kita mengevaluasi gitu ya, investasi kita selama ini apakah sudah optimal atau belum, termasuk terutama di bagian reksadana ini. Nah, setidaknya kita perlu tahu dulu ada 2 tipe investasi ya, yang paling lazim lah kita kenal, ada physical investment dan financial investment. Physical investment-nya adalah investasi yang fisiknya ada, barangnya ada, bisa kita pegang, bisa kita simpan sendiri. Ini yang seharusnya teman-teman juga sudah punya. Emas, tanah, rumah, itu biasanya sih teman-teman yang baru bekerja sudah ditarget gitu ya. Aku setidaknya setahun bekerja aku harus sudah punya emas, punya rumah, punya tanah gitu. Mungkin kalau rumah masih mahal kita bisa nyicil dulu beli tanahnya dan seterusnya. Berlian, perhiasan ini agak relatif sih ya. Ada yang bilang berlian itu hanya aksesoris untuk menambah value personal, tapi ada juga orang-orang yang ngerti berlian atau perhiasan apapun diajarkan investasi. Termasuk yang sekarang ada juga mungkin teman-teman ada yang ngoleksi ikan arwana ya. Ikan arwana itu ada beberapa orang yang menganggap ikan arwana itu investasi. Karena mereka mengembangkan dari kecil, mungkin harganya masih ratusan ribu, begitu dia udah besar, ukuran tertentu, bisa jadi jutaan, puluhan juta gitu bahkan. Bagi kita nggak terpikir karena selama ini kita tahu investasi hanyalah emas, rumah, tanah, properti, dan seterusnya. Tapi ada juga physical investment lain yang mungkin di kalangan tertentu itu investasi gila-gilaan, di kalangan yang lain yang nggak ngerti ilmunya mungkin dianggap apaan sih gitu. Kalau anak-anak muda zaman sekarang tuh banyak juga yang investasinya di sneaker, sepatu sneaker. Jadi mereka hunting sneaker yang limited edition, mereka beli, mereka simpan 2 atau 3 tahun lagi mereka jual. Ada juga yang merasa barang bekasnya artis itu investasi. Gitu. Jadi mereka berlomba-lomba beli barang bekasnya artis, kemudian mereka jual lagi dengan branding bahwa
handphone ini atau barang ini pernah dimiliki oleh si artis A, B, C, dan seterusnya. Physical investment ini banyak macamnya. Kemudian ada juga financial investment, dan investasi yang berbentuk finansial yang kita nggak pegang fisiknya, tapi bukti kepemilikan kita ada di sistem, tersimpan di sistem, atau biasanya kita punya letter of ownership gitu. Macam-macam, ada saham, reksadana, deposito, obligasi, sukuk, biner, forex, peer-to-peer lending, equity crowdfunding, dan lain-lain sebagainya. Yang sekarang kita akan mau bahas terkait reksadana. Dan ini biasanya, ini coba saya pasang-pasangkan sih, saham dan reksadana ini relatif sifatnya hampir mirip nih, karena tradingnya bisa diperdagangkannya melalui pasar modal. Dan deposito, obligasi, dan sukuk ini secara sifatnya mereka adalah surat utang. Jadi deposito dari sisi kita sebagai nasabah ya, kita deposito ke bank 10 juta misalkan. Itu sebenarnya bank berhutang ke kita. Bank ngutang kita 10 juta, nanti akan dikembalikan dalam bentuk imbal hasilnya deposito yang 5%, 6%, 7%. Itu sebenarnya bank berhutang ke kita. Beda dengan kalau kita hanya buka tabungan biasa. Kalau kita hanya buka tabungan biasa, kita menitipkan uang ke pihak bank. Pihak bank nggak punya kewajiban untuk ngasih bunga lebih, ngasih privilege lebih, dan lain sebagainya. Nah. Begitupun obligasi. Kalau obligasi, surat utang negara, si negara berhutang ke kita, ke masyarakat, untuk digunakan ke hal-hal tertentu. Bisa terkait pembangunan, terkait macam-macam. Ini yang sekarang masyarakat bisa membeli obligasi negara ini. Sekarang banyak dikenal ORI ya, Obligasi Republik Indonesia. Ini sekarang yang baru keluar ORI 18. Dan sifatnya kan ini negara yang berhutang, jadi negara akan sangat bertanggung jawab terhadap dana yang dipinjam dari si masyarakat. Begitupun sukuk, kalau sukuk lebih ke yang sifatnya syariah. Dan seterusnya. Peer-to-peer lending dan equity crowdfunding ini menurut saya hampir sama. Peer-to-peer lending, kita menghutangi ke instansi atau perusahaan yang butuh modal, kita hutangin. Begitupun equity crowdfunding. Kalau equity crowdfunding, si perusahaan menjual beberapa persen saham perusahaannya dia untuk bisa kita beli, kita miliki. Kurang lebih ada dua sifat investasi, dua tipe investasi yang beredar sekarang ya. Ada physical investment dan financial investment. Ada baiknya teman-teman selain punya physical investment, punya juga financial investment. Tapi jangan juga menaruh semua telur di satu keranjang. Jadi teman-teman perlu punya beberapa pengalokasian dana di beberapa alokasi investasi. Jadi kalau teman-teman punya dana, kurang tepat kalau seluruh dananya dimasukkan ke reksadana semua. Jadinya ketika reksadananya hancur, seluruh dana kita ikutan hancur. Tapi lebih baik dibagi-bagi, selain karena kita mendiversifikasi rewardnya, kita juga mendiversifikasi risikonya. Ya misalkan 3 basket ini adalah saham, reksadana, dan emas. Mungkin nanti akan ada saatnya saham ancur-ancuran, kayak sekarang ini saham ancur-ancuran. Tapi setidaknya emas kita selamat. Reksadana kita ikut ancur sih, cuman nggak sehancur saham. Begitupun nanti mungkin di suatu saat lagi saham sedang naik gila-gilaan, tapi harga emas lagi stuck, lagi nggak berkembang. Tapi reksadana kita ikut selamat naik ke atas. Gitu teman-teman yang kebetulan di BPJS Kesehatan ini kan penghasilannya relatif tetap ya. Jadi apa yang kita terima bulan ini kurang lebih akan sama dengan yang kita terima bulan depan, bulan lalu, dan seterusnya sampai kita mengalami perubahan pangkat, mutasi, ataupun promosi. Jadi setidaknya kita bisa mulai mengalokasikan gitu ya, penghasilan kita ini berapa persen yang bisa kita saving, berapa persen untuk investing, dan berapa untuk kita living, untuk hidup. Nah, kenapa reksadana menarik? Karena reksadana ini salah satu instrumen yang dia bisa melawan inflasi. Jadi inflasi kalau di Indonesia ini rata-rata 4-5% setahun. Jadi kita perlu lihai dalam memilih investasi gimana yang mereka bisa menang melawan inflasi. Jadi setidaknya di atas 5%. Dan reksadana salah satunya. Nanti kita akan coba lihat produk-produk reksadana yang bisa menghasilkan return di atas inflasi. Setidaknya di atas 5%. Dan reksadana itu mudah
mudah dipelajari dan mudah ditransaksikan. Jadi sekarang channel untuk beli reksadana itu banyak dan kita bisa pelajari dimanapun kita beli reksadana, bisa dari handphone, online, dan seterusnya. Dan reksadana banyak pilihan, produknya banyak. Risikonya relatif kecil karena reksadana itu kan basicnya kita menitipkan uang ke manajer investasi, jadi mereka akan mengelola dengan sepenuh hati, dikelola secara profesional, dananya transparan. Nah, nanti kita akan lihat seberapa transparansi reksadana, karena reksadana itu mereka punya kewajiban untuk mempublish, mereka mengalokasikan dana kita itu kemana aja. Jadi dibeliin saham apa, harus dipublish. Kemudian reksadana ini instrumen yang bebas pajak, jadi kalau teman-teman beli saham, beli deposito, dapat return, itu akan dipotong pajak. Beli saham, dapat dividen, kita dipotong pajak dividen. Kalau kita beli yang lain juga biasanya dipotong pajak. Dan untuk reksadana relatif instrumen yang bebas pajak. Kemudian transaksinya sekarang bisa online, semua orang bisa beli dimanapun. Bahkan sekarang ini teman-teman sambil buka aplikasi Bibit atau teman-teman yang sudah punya akun di sekuritasnya sambil beli reksadana sekarang pun bisa. Walaupun tercatatnya kan besok. Tapi namanya investasi, selain ada reward juga ada risk. Jadi risikonya setidaknya di reksadana ini, risiko yang lain ada gitu ya. Tapi ini yang paling umum risiko likuidasi. Ketika si manajer investasi atau perusahaan yang kita titipkan dana ini tiba-tiba dia bangkrut atau terlilit kasus, ada risiko dana kita tidak kembali. Sebenarnya tidak kembali juga sih, karena dana kita sebenarnya nggak ada di si perusahaan sekuritas, dana kita disimpan di bank kustodian. Tapi ketika si perusahaan atau manajer investasi, si perusahaan sekuritas ini bangkrut, tentu akan ada proses yang jauh lebih ribet untuk menarik kembali dana yang sudah kita alokasikan. Kemudian dari risiko berkurangnya modal, karena lagi-lagi reksadana ini kan mekanisme pasar ya. Jadi bisa aja hari ini kita beli di harga 1.000, besok dia naik jadi 1.100, tapi 2 minggu lagi bisa juga dia turun jadi 900, 800, dan seterusnya. Jadi teman-teman yang sudah berkecimpung di saham pasti sudah sangat aware dengan risiko berkurangnya modal karena mekanisme pasar. Dan dari risiko prestasi, ketika si manajer investasi tidak melakukan sesuatu sesuai dengan kebijakan investasinya. Gitu. Jadi misalkan si produk reksadana ini dia sudah bikin prospektus kebijakan investasinya, dia akan mengalokasikan 20% dananya di saham gitu misalkan. Tapi ternyata dia diem-diem nggak dialokasikan ke saham tuh, tapi dia beli ke produk lain gitu yang justru mengakibatkan dana yang dikelola menjadi berkurang nilainya. Kemudian ada juga risiko nilai tukar ketika instrumen yang kita beli, si reksadana yang kita beli ini dia bersinggungan dengan mekanisme pasar yang menggunakan valuta asing. Jadi misalkan dia beli saham-saham yang berkaitan dengan transaksi di luar negeri, atau dia beli mengalokasikan dananya untuk membeli saham di perusahaan yang bergeraknya di ekspor, yang dia sangat bergantung pada negara tertentu, misalkan dengan Cina atau dengan Amerika. Ketika mata nilai tukar uangnya di sana berubah, di sini juga akan mengalami penyesuaian. Nah, tapi kalau kita bandingkan reksadana dengan saham, terutama di setahun terakhir ya, dengan kita mempertimbangkan ada COVID di mulai bulan Maret dan April ini, memang saham sedang ancur-ancuran. Jadi IHSG komposit ini sekarang posisinya ini setahun ke belakang ya, dari 5 Agustus 2019 sampai 4 Agustus 2020, IHSG sudah minus 17%. Jadi teman-teman yang sudah masuk di saham tentu merasakan bagaimana portofolionya kebakaran gitu ya selama masa COVID ini. Imbasnya memang ke reksadana saham, itu hancurnya gila-gilaan. Jadi ini rata-rata indeksnya reksadana saham, seluruh reksadana saham digabungin kemudian di average secara berbobot, mereka rata-rata minus 29,11%. Jadi gila ya. Jadi teman-teman yang sudah main reksadana bertahun-tahun yang lalu, mungkin ini adalah momen ancur-ancurnya reksadana. Karena seperti sia-sia aja kita bertahun-tahun nabung di reksadana saham, anjloknya 30%. Kemudian berikutnya reksadana campuran, ini
minus 11% sampai 9%. Tapi ada juga reksadana yang survive itu di pendapatan tetap rata-rata returnnya masih 6% dan di syariahnya 2%. Dan reksadana pasar uang dia masih menghasilkan return 1-2%. Jadi emang gini ya, acuan si negara itu perekonomiannya bagus atau enggak itu salah satunya memang dari pergerakan di saham di IHSG. Jadi ya inilah cerminan kondisi perekonomian negara kita kan, karena emang bulan lalu ya Bu Menteri Keuangan kan dia declare bahwa kita sudah masuk masa resesi. Dan karena masuk masa resesi, sepertinya menjadi nggak menarik investasi di saham, tapi yang lebih menarik adalah instrumen yang hutang, jadi yang sifatnya obligasi atau surat utang, karena relatif nggak terlalu berdampak lah dengan mekanisme pasar yang sekarang ada. Nah, kalau kita lihat di tahun 2020 ini aja, jadi ini dari Januari sampai September 2020, ternyata masih banyak kok reksadana yang survive dan dia bisa menghasilkan return di atas kondisi yang kita lihat saat ini gitu ya. Pemerintah bilang resesi, daya beli masyarakat turun karena itu dikasih stimulus fiskal, dikasih stimulus dapat dana talangan BPJS TK dan seterusnya. Ternyata masih ada kok investasi-investasi kita yang survive, bahkan returnnya di atas ekspektasi gitu. Ini contohnya dari reksadana campuran yang dia selama 9 bulan ini aja dia kinerjanya sudah profit 21%. Gitu. Dan reksadana yang lain. Dan memang untuk top 10 reksadana ini memang masih didominasi oleh reksadana pendapatan tetap. Nanti kita akan bahas kenapa sih pendapatan tetap relatif lebih survive dibandingkan reksadana yang lain. Nah, untuk long investment, untuk investasi jangka panjang, memang reksadana ini relatif lebih survive. Dan kalau kita lihat emang kalau jangka panjang kita ambil di 5 tahun ya, memang juaranya masih reksadana saham. Jadi Sukor Invest ini memang di tahun 2020 ini dia memang minus nih, posisinya minus 14%. Di setahun ini dia 13%. Bahkan ditarik mundur ke 3 tahun ke belakang, Sukor Invest ini reksadana saham dia masih minus. Gitu. Tapi long investmentnya, jangka panjangnya dari 5 tahun ke belakang dia sebenarnya sudah meningkat 80%. Selama 5 tahun itu artinya setiap tahun dia rata-rata meningkat 20%. Gambarannya adalah teman-teman kalau KPR itu emang di balihonya bunga 7% gitu ya. Padahal mereka masih ketambahan suku bunga 4 atau 5% tergantung pemerintah. Sebenarnya KPR itu teman-teman membayar bunganya sekitar 10-15%. Nah, di reksadana saham ini bisa menghasilkan return 20%. Jadi, teman-teman KPR rumah itu kalau uangnya ditahan dulu, nyicil KPR-nya, tapi uangnya dibelikan saham atau dibelikan reksadana saham, teman-teman bisa dapat return yang lebih besar daripada membiayai bunganya KPR gitu. Dan seterusnya. Ini sekedar ilustrasi ya. Ini untuk reksadana saham memang dia return-nya tinggi, tapi risikonya memang sangat tinggi. Jadi emang kelihatan return-nya tinggi, risikonya emang dia kalau anjloknya bisa anjlok banget gitu. Reksadana saham. Tapi reksadana pendapatan tetap yang dia mayoritas asetnya ada di surat utang, di obligasi, dia relatif lebih survive lah, walaupun peningkatannya tidak seagresif si reksadana saham. Nah, reksadana ini cocok bagi teman-teman yang memenuhi 3 kriteria ini sih. Super kaya, artinya teman-teman punya uang nganggur yang cukup banyak, yang teman-teman bingung, ini uang ini mau diapain ya? Jadi rekeningnya tuh sampai nolnya tuh udah nggak cukup lah, kalau di mobile banking tuh nolnya kelebihan. Punya uang lebih, tapi teman-teman nggak punya waktu dan nggak punya ilmunya. Karena itu cocok untuk berinvestasi di reksadana karena uang kalian akan dikelola oleh manajer investasi. Nah, manajer investasi ini kan bukan orang abal-abal karena mereka harus berizin OJK, mereka harus punya tenaga analis yang berkompeten dan seterusnya. Jadi teman-teman yang punya uang banyak, punya uang nganggur, nggak punya knowledge-nya, nggak punya ilmu terkait finansial, dan nggak punya waktu untuk ngeliatin pasar, ngikutin berita dan seterusnya, cocok untuk beli reksadana. Nah, reksadana ini sebenarnya saya menganalogikannya seperti pizza ini sih. Jadi
pizza ini kan wadah ya, wadah yang isinya macam-macam nih. Nah, kalau reksadana adalah wadah yang menghimpun dana dari masyarakat, kemudian dana itu dikumpulkan untuk dibelanjakan di portfolio efek oleh si manajer investasi. Nah, begitupun kayak pizza. Pizza ini kan emang bawahnya roti, tapi macam-macam. Kalau meat lover dia isinya daging. Kalau yang vegan isinya sayur. Kalau yang Hawaii atau apa itu namanya, dia ada jamurnya, ada daging ayam dan seterusnya. Tapi mereka sebutannya sama, pizza gitu. Nah, itulah reksadana. Reksadana emang banyak jenisnya, pasar uang, pendapatan tetap, campuran, saham, indeks, dan seterusnya, banyak. Ibarat pizza, ini semua pizza, cuman yang bedakan adalah toppingnya. Di Indonesia, memang reksadana 4 yang teratas ini yang paling banyak dikenal dan paling banyak ditransaksikan. Pasar uang, pendapatan tetap, campuran, dan saham. Kita akan langsung bahas coba satu persatu ya. Nah, kalau reksadana pasar uang itu 100% dana kita dialokasikan di instrumen pasar uang. Apa yang termasuk instrumen pasar uang? Jadi dia tuh time deposit atau deposito berjangka. Kalau teman-teman sekarang kan di Mandiri atau di BNI, di aplikasi mobilnya kan kita bisa langsung apply ya untuk deposito ya. Itu kan teman-teman memilih tuh apakah deposito 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 1 tahun. Nah, itu adalah deposito berjangka yang jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Kemudian reksadana pasar uang juga mengalokasikan dananya di deposito yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun, surat utang negara atau obligasi yang kurang dari 1 tahun, dan sertifikat Bank Indonesia. Ini cocok untuk orang-orang yang profil risikonya tipikal orang konservatif, orang zaman dulu lah, yang penting aku punya dana 10 juta, nanti 10 juta aku ini nggak berkurang gitu. Jadi sekedar uang 10 juta, 10 tahun lagi uangku tetap 10 juta itu sudah cukup puas. Tapi dia nggak siap kalau dananya tiba-tiba berkurang, bahkan berkurang 10.000 aja dia udah mulai panik. Danaku hilang nih, danaku hilang. Gitu. Memang reksadana pasar uang ini risikonya rendah, tapi returnnya relatif lebih rendah dibandingkan reksadana yang lain. Dan berikutnya adalah reksadana pendapatan tetap. Kalau tadi si pasar uang 100% di instrumen pasar uang. Nah, kalau reksadana pendapatan tetap, dia 80% di instrumen pasar utang, di obligasi. Sisanya 20%-nya di tempat lain. Bisa di pasar uang, bisa di saham. Instrumen utang itu biasanya obligasi yang di atas 1 tahun jatuh temponya dan surat utang korporasi. Jadi korporasi pun bisa menerbitkan surat utang ke masyarakat gitu ya. Bahkan Astra, kemudian BNI, BRI, Mandiri, mereka juga rutin menerbitkan surat utang. Gitu. Itu bisa kita beli dan bisa kita investasikan di sana. Ini risikonya relatif menengah dan returnnya relatif lebih tinggi daripada reksadana pasar uang. Berikutnya adalah reksadana campuran. Nah, karena namanya aja reksadana campuran, jadi alokasi dana kita dikombinasi antara pasar uang, kemudian instrumen utang, dan saham. Komposisinya berapa tergantung kebijakan investasi di masing-masing produk. Jadi masing-masing produk reksadana itu beragam. Seperti pizza tadi ya. Pizza tadi sama-sama meat lover, bisa aja isinya sosis, daging sapi, daging kambing. Tapi ada juga reksadana meat lover yang lain, isinya full daging kambing. Ada reksadana yang lain isinya full daging sapi, tapi namanya sama-sama reksadana meat lover. Nah, komposisinya ini tergantung, ada yang 30-30, 60, 30-30-40 misalkan. 30-nya pasar uang, 30-nya di obligasi, 40-nya di saham. Atau komposisi yang lain, 50-25-25, bebas, terserah si manajer investasi karena dia yang menciptakan produk reksadananya. Dan berikutnya adalah reksadana saham. Reksadana saham ini minimal 80% dananya dialokasikan di saham. Sisanya terserah, tergantung si manajer investasi. Kebijakannya mau ditempatkan di pasar utang, atau di pasar uang, atau di mana. Tapi minimal 80% dia belanjakan di saham. Dan memang karena 80%-nya di saham, tipikal pasar saham ini kan volatil ya, agresif gitu ya. Kadang dia bisa naik dengan cepat, bisa turun juga dengan cepat. Jadi dia tipikalnya high risk, high return, dan cocok untuk orang-orang yang profil risikonya agresif.
Nah, tadi saya bahas banyak terkait profil risiko ya. Seharusnya ini memang dijelaskan di awal. Jadi ketika teman-teman memulai investasi, ketika teman-teman membuka rekening nanti ya di perusahaan sekuritas atau di manajer investasi, selalu akan ada pertanyaan atau assessment risiko untuk mengenali profil risikonya kalian ini sebenarnya cocoknya di mana sih. Referensinya banyak ya, tapi setidaknya profil risiko itu terbaginya di 3 hal inilah yang paling umum dikenal. Pertama konservatif, moderat, dan agresif. Tipikal orang-orang dengan profil risiko konservatif itu yang dia hanya mikir investasinya itu di setahun atau 2 tahun ke depan, nah, maksimal 3 tahun. Jadi mindset investasinya adalah kebutuhan jangka pendek. Kemudian dia relatif mengharapkan pertumbuhannya itu stabil dan dapat return yang periodik. Dan dia akan melakukan pencairan ketika terjadi penurunan nilai investasi. Ini yang saya ceritakan tadi ya. Orang jadul zaman dulu kan nyimpen uang di bawah bantal. Atau mereka bikin kotak, kotaknya ditaruh di lemari, ditutupin sama baju-baju. Jadi mereka nggak peduli uang mereka berkembang, yang penting 5 tahun, 10 tahun lagi uangku aman, 10 juta, 5 tahun lagi ku buka isinya tetap 10 juta. Mereka akan panik kalau uangnya berkurang 1 lembar. Menuduh tuyul lah, menuduh tetangga, dan seterusnya. Itulah tipikal orang-orang konservatif yang mungkin dia nggak terlalu peduli return, yang penting adalah uangku 10 juta, 3 tahun lagi minimal uangku 10 juta. Bertambah alhamdulillah, nggak bertambah pun nggak masalah. Nah, orang-orang yang konservatif ini memang cocoknya portofolionya di kas atau deposito, di pasar uang, dan di benda tetap. Sangat tidak cocok orang-orang bertipikal konservatif ini untuk beli reksadana saham atau bahkan berinvestasi langsung di saham. Karena nggak cocok tipikalnya gitu. Dia tipikal orangnya pengen aman, tapi pasar saham itu brutal gitu, agresif. Berikutnya adalah profil risiko moderat, yang orang-orang mulai berpikir investasi itu 3 atau 4 tahun ke depan lah. Jadi saya nggak akan gunakan dana saya di tahun depan, tapi mungkin saya akan pakai 3 atau 4 tahun lagi lah ketika anak saya mulai mau masuk SD atau anak saya nanti mau masuk kuliah. Jadi investasinya mulai dari awal dia masuk SMA sudah mulai mikir dia nanti masuk kuliah gitu misalkan. Dia relatif lebih menerima risiko investasi dan siap dengan penurunan nilai investasinya. Walaupun ketika dia turun, dia nggak serta-merta ingin langsung tarik, tapi dia langsung alarmnya langsung jadi waspada gitu. Jadi begitu uangnya dari 10 juta berkurang 10.000, dia nggak sepanik orang yang konservatif. Kalau orang konservatif dia akan langsung marah-marah tuh, langsung kutarik. Makanya teman-teman kalau ngeliat di berita-berita ada orang marah investasinya nggak kembali, itu rata-rata orang tua. Karena orang tua mindsetnya masih mindset konservatif, yang mikir kalau uang berkurang, orang harus bertanggung jawab yang kita titipin. Nah, kalau orang moderat, dia relatif lebih bisa menerima risiko berkurangnya dana, tapi alarmnya langsung nyala tuh. Jadi dia langsung akan aktif tuh mengawasi setiap minggu, setiap bulan, dan seterusnya. Orang-orang ini memang cocok di komposisi investasi deposito, pasar uang, dan saham juga mulai ada tempat untuk teman-teman yang mulai profil risikonya moderat. Nah, berikutnya adalah yang agresif. Agresif ini dia nggak mikir jangka pendek, tapi dia berpikirnya jangka panjang. Biasanya di atas 4 tahun atau di atas 5 tahun. Dan ini emang cocoknya emang portofolionya banyak di saham. Kenapa banyak di saham? Karena saham menawarkan return yang kalau setahun 2 tahun mungkin nggak terlalu terasa, tapi di 5, 6, atau 10 tahun return-nya akan sangat terasa. Kurang lebih ini profil risiko yang banyak dipakai di perusahaan-perusahaan sekuritas atau manajer investasi dalam mereka men-screening calon nasabah. Karena si manajer investasi juga berisiko nih kalau mereka kedapatan nasabah yang salah di assessment, yang dia seharusnya tipikal orang konservatif, tapi manajer investasi justru menyarankan dia ke instrumen-instrumen yang agresif. Nah, jadinya kan risikonya ada di si manajer investasi nih. Udah tahu nasabahnya orang konservatif, kenapa ditawarkan produk yang agresif gitu, ditawarkan saham dan seterusnya. Nah, itu pengalaman saya punya rekening di 3 perusahaan sekuritas. Ketika daftar selalu ada asesmen risikonya. Ada risk assessment, kemudian nanti akan muncul skor kita berapa, dan kita tipikal
investor yang mana nih? Tipikal profil risiko yang konservatif, moderat, atau yang agresif. Nah, kalau kita bandingkan risiko versus return-nya, memang urutannya kurang lebih seperti ini. Reksadana pasar uang memang risikonya rendah, return-nya memang paling rendah dibandingkan yang lain. Kemudian berikutnya adalah reksadana pendapatan tetap. Ini secara histori memang dia return-nya sedikit lebih tinggi daripada reksadana pasar uang, plus risikonya juga meningkat ke sedang. Berikutnya reksadana campuran, dan berikutnya yang paling tinggi risikonya sekaligus paling tinggi menawarkan return-nya adalah reksadana saham. Makanya tadi yang waktu di awal saya buka top 10 reksadana itu, nomor satunya adalah reksadana saham. Tapi begitu kita balik filternya jadi bottom 10, yang paling bawah justru reksadana saham juga, karena dia return-nya tinggi, risikonya juga tinggi. Jadi kalau kondisi perekonomian kita suatu saat membaik, tahun depan membaik gitu ya, kalau ada investasi yang meningkat, inilah urutannya, kurang lebih ya. Reksadana saham pasti return-nya paling tinggi, paling kencang, diikuti reksadana campuran, pendapatan tetap, dan pasar uang. Kebalikannya, kalau kondisi negara perekonomiannya lagi ancur-ancuran kayak sekarang, ya sama, yang paling ancur reksadana saham duluan, berikutnya reksadana campuran, reksadana pendapatan tetap sekarang jadi juara, reksadana pasar uang dia akan masih stay di jalurnya. Nah, skema reksadana terus seperti apa sih? Mungkin teman-teman yang belum pernah masuk ke reksadana atau belum punya reksadana, sebenarnya sesederhana ini sih. Jadi kita, individu, si investor, menyerahkan dana, membeli produk reksadana. Nah, reksadana ini akan diadministrasikan asetnya di bank kustodian. Jadi uang kita itu disimpan di bank kustodian. Tapi kan secara pencatatan, secara paper, dia akan menjadi asetnya si manajer investasi. Oleh manajer investasi inilah dia pergunakan untuk belanja portofolio efek, mau itu di saham, obligasi, pasar uang, dan seterusnya, dengan nama-nama produk reksadananya masing-masing. Kemudian kembali ke kita sebagai investor adalah bukti kepemilikan unit penyertaan. Jadi setiap bulan kalau teman-teman beli reksadana, setiap bulan akan menerima report dari manajer investasi. Hasil reksadana kita bulan lalu berapa, sekarang senilai berapa, kalau kita ada nambah dana untuk beli reksadana, penambahannya berapa, dan seterusnya. Kurang lebih sesederhana ini. Jadi sekaligus mungkin ada pertanyaan, apakah reksadana itu aman? Aman dalam artian uang kita itu tidak ada di manajer investasi, tapi uang kita disimpan di bank kustodian. Jadi suatu saat manajer investasi bangkrut, uang kita masih akan ada di bank kustodian. Tinggal nanti pencairannya mungkin akan yang butuh effort lebih bertenaga. Dan di mana kita bisa beli reksadana? Pertama kita bisa beli langsung ke manajer investasi. Jadi karena reksadana ini kan produk bikinan si manajer investasi, jadi kita bisa beli langsung ke manajer investasi. Banyak manajer investasi, ada Indo Premier, MNC Sekuritas, BNI Sekuritas, mereka juga punya BNI Asset Management, Mandiri Sekuritas, dan seterusnya. Banyaklah perusahaan sekuritas itu. Manajer investasi. Jadi saya sih menyarankan memang beli reksadana di manajer investasi yang dia memberikan privilege banyak, dia memberikan kemudahan-kemudahan yang banyak. Gitu ya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kemudian kita juga bisa beli reksadana di marketplace, agen penjual reksadana. Ada di Bareksa, Bibit, Tanam Duit, Ajaib, Kelola, dan seterusnya. Mungkin teman-teman juga pernah lihat Bukalapak juga jualan reksadana. Bukalapak dia kerjasamanya sama Bareksa kalau nggak salah. Kemudian Tokopedia juga kita bisa beli reksadana di Tokopedia. Jadi mereka adalah marketplace gitu. Dan kita juga bisa beli reksadana di bank penerbitnya, jadi di banknya. Tapi ini saya tandain orange karena jarang sekali orang beli reksadana itu di banknya langsung. Karena biasanya bank akan tetap membukakan rekeningnya ke manajer investasi yang biasanya adalah anak perusahaan mereka sendiri. Ya teman-teman kan payroll-nya Mandiri sama BNI gitu ya. Kalau teman-teman datang ke Bank Mandiri, aku mau beli reksadana dong, nanti akan diberikan lembar registrasi itu
nanti akan lembar registrasinya adalah Mandiri Sekuritas. Gitu. Karena ujungnya emang pembelian reksadana itu melalui perusahaan sekuritas atau si manajer investasi. Saya sih lebih menyarankan teman-teman belinya ke manajer investasi karena rata-rata perusahaan sekuritas ini juga menyediakan multi account gitu. Jadi kita buka satu akun di salah satu perusahaan sekuritas ini, kita selain bisa beli reksadana, kita juga bisa beli instrumen yang lain, beli saham atau beli obligasi dan seterusnya. Kalau kita belinya di marketplace, kita hanya terbatas di yang dia jual di marketplace itu. Misalkan kita buka akunnya di Bareksa, ya kita hanya terbatas saham atau reksadana-reksadana yang ada di Bareksa. Nah, untuk memilih reksadana, teman-teman setidaknya yang perlu dipelajari ada dua hal ini sih. Teman-teman perlu baca prospektusnya dan baca juga fund fact sheet. Nanti saya akan contohkan di slide ini ya. Prospektus itu ibarat kalau kita di BPJS Kesehatan kan kita bermitra ada PKS-nya ya. Dengan Mas Sakit kita ada PKS-nya berpasal-pasal gitu. Prospektus itu kurang lebih seperti itulah. Jadi perjanjian formal ya, yang bahasanya bahasa-bahasa formal itu memuat seluruh informasi terkait reksadana. Harganya berapa, dananya mau dialokasikan kemana, kebijakan risikonya gimana, dan seterusnya. Itu prospektus formal sekali. Dan ada fund fact sheet. Fund fact sheet ini ringkasan dari kinerja si reksadana. Dan biasanya ini mereka akan update setiap bulan, karena performa reksadana kan berkembang dan setiap bulan diupdate. Nah, ketika teman-teman membeli reksadana, teman-teman itu seolah-olah sudah mencentang bahwa teman-teman dianggap sudah membaca prospektus dan dianggap sudah membaca fund fact sheet. Jadi teman-teman dianggap sudah mengenali risiko dan sudah tahu reward-nya akan seperti apa, risikonya akan seperti apa. Dan kalau simple tips dari saya sih, teman-teman misalkan sudah punya reksadana atau belum beli reksadana dan berencana untuk memulai reksadana, tips dari saya sih pertama sesuaikan dengan profil risiko. Jadi teman-teman yang begitu di assessment, kemudian muncul tipikalnya memang tipikalnya konservatif gitu ya, nggak usah dipaksakan beli reksadana saham. Gitu. Jadi sesuaikan aja dengan profil risiko, insya Allah akan lebih nyaman kita dalam berinvestasi. Dan perlu diperhatikan histori performa reksadana. Ya reksadana ini kan ada reksadana yang baru keluar 1 bulan, ada reksadana yang sudah berumur 5 tahun, 10 tahun. Penting untuk ngecek histori karena biar kita tahu nih, dia nih arahnya trennya apakah konsisten naik, apakah naik turun, atau seperti apa nih. Sangat berisiko untuk teman-teman yang beli reksadana yang umurnya baru seumur jagung. Karena historikalnya belum terbentuk dan trust oleh publiknya tuh belum terbentuk gitu, belum terasa gitu. Kemudian teman-teman perlu perhatikan jumlah dana yang dikelola. Nah ini setelahnya adalah AUM. AUM itu Asset Under Management. Jadi reksadana itu kan produk ya, dilempar ke masyarakat, siapapun boleh membeli produk reksadana ini. Semakin banyak dana yang dikelola, artinya semakin banyak orang membeli reksadana ini, berarti kan dana yang dikelola semakin besar. Itu menurut saya sih artinya adalah kepercayaan publik pada reksadana ini bagus gitu. Makanya banyak orang yang menaruh dananya di reksadana ini. Dan menurut saya yang penting nggak penting adalah penghargaan. Jadi reksadana ini setiap tahun mereka rata-rata akan ada awarding gitu ya, baik mereka sesama reksadana atau dengan mereka kumpulan manajer investasi, mereka bikin awarding biasanya. Nanti akan muncul tuh 10 reksadana terbaik tahun 2019, 10 manajer investasi terbaik 2019 dan seterusnya. Menurut saya sih penting nggak penting, tapi kalau bagi saya sih penting ya untuk melihat apakah produk reksadana ini termasuk reksadana yang berprestasi atau enggak. Termasuk apakah manajer investasinya ini manajer investasi yang berprestasi atau enggak, atau justru lebih banyak caci makinya gitu. Dan karena ini tips ya, berarti ini baratnya do and don'ts-nya. Kalau do-nya menurut saya ini do-nya, berarti don'ts-nya adalah kebalikannya. Jangan lakukan kebalikannya ini, karena risikonya akan besar sekali. Kayak tadi, sesuaikan profil risiko, berarti jangan membeli reksadana yang nggak sesuai dengan profil risiko, kecuali sudah siap dengan segala dampak di belakangnya. Kemudian jangan
menurut saya sih ya, jangan membeli reksadana yang baru muncul sebulan, 2 bulan, atau baru launching besok, kemudian teman-teman langsung beli banyak, itu agak berisiko. Kemudian reksadana yang dana yang dikelolanya masih kecil, gitu. Itu berisiko, artinya belum ada trust nih dari publik untuk memborong reksadana itu. Apalagi dia nggak pernah dapat penghargaan, malah dapatnya kasus. Nah, jangan sekali-sekali beli reksadana atau produk investasi di perusahaan-perusahaan yang seperti itu. Berkaca kalau teman-teman ngikutin kasusnya Jiwasraya, itu emang pihak yang bermain banyak gitu ya. Si manajer investasi kena juga, si owner perusahaan kena juga, dirutnya Jiwasraya kena juga, malah ya banyak lah yang akhirnya si nama besar si perusahaan sekuritas ikutan kena, karena yang kena adalah direkturnya, CEO-nya, dan seterusnya. Sip, ini akhir dari sharing saya. Yang penting adalah take action, karena big things have small beginning. Jadi teman-teman kalau mau berinvestasi nggak perlu harus berpikir bahwa harus 100 juta, 1 miliar, 10 miliar. Reksadana itu biayanya murah karena minimal 100.000 sudah bisa beli reksadana. Jadi take action lah. Kalau masih belum yakin, setidaknya buka rekening aja dulu, buka account, kemudian sambil dipelajarin dan sambil sharing dengan yang lainnya. Kemudian saya ini coba, ini muncul nggak ya layarnya? Muncul nggak teman-teman? Ya, ini contoh di Bibit ya, di marketplace reksadana. Nanti teman-teman masuk di list reksadana, dia akan muncul semua list reksadana nih. Maka teman-teman nggak mungkin akan melihat satu persatu ya. Nah, tadi silakan teman-teman sesuaikan dengan profil risikonya. Misalkan di pasar uang, teman-teman hanya ingin melihat reksadana pasar uang. Dan lihatlah, nah ini untuk di reksadana pasar uang memang relatif hijau semua. Mau di harian, performa harian, 1 bulan, 3 bulan, year to date, 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, relatif mereka hijau semua. Walaupun beragam gitu ya. Mulai dari 41% sampai ada juga reksadana pasar uang yang 5 tahun dananya baru berkembang 0,68% gitu. Bisa jadi ini sih mungkin umurnya belum nyampe 5 tahun ya. Mungkin ini masih 3 tahun lah, atau di tahun kedua atau tahun ketiga. Nah, ini yang tadi saya bilang AUM, Asset Under Management. Jadi Sukarinvest Money Market Fund ini ada 6 triliun uang masyarakat yang dikelolakan di Sukarinvest Money Market Fund. Jadi ini besar sekali. Jadi bandingkan dengan reksadana yang paling bawah ini, Manulife Dana Kas Syariah, dia hanya mengelola dana 43 miliar dibandingkan dengan dana yang 6 triliun gitu. Jadi tonton kalau membeli reksadana, selain tonton perhatikan return-nya, perlu juga memperhatikan dana yang sudah dikelola itu berapa banyak sih. Dan kita lihat yang saham. Untuk reksadana saham yang dijual di Bibit, nah ini Batavia Dana Saham, ada 4 triliun dana yang dititipkan ke Batavia Dana Saham. Nanti setiap teman-teman beli reksadana, nanti teman-teman akan setidaknya membaca 2 hal ini nih. Ini kan, nah ini misalkan Sukarinvest Money Market Fund. Jadi ini reksadana pasar uang. Kalau di Bibit ya, rata-rata sih di perusahaan sekuritas kurang lebih tampilannya sama sih. Dia akan menyebutkan nama reksadana dan performanya dia. Kita bisa pilih setahun, 3 tahun, atau 5 tahun ke belakang. Atau all ini berarti sejak diluncurkan. Dia dari 2015 sampai sekarang gitu ya. Nah, kemudian ada juga biaya-biaya nih. Biaya pembelian, biaya penjualan, gratis-gratis. Nah, untuk biaya-biaya ini tergantung si produk memang. Ada yang memberlakukan biaya pembelian sekian persen, ada yang biaya penjualannya sekian persen, ada juga yang gratis, dan seterusnya. Nah, ini yang tadi saya bilang, ada prospektus dan ada fund fact sheet. Kita coba buka untuk yang prospektus. Nah, kurang lebih isinya seperti ini nih. Jadi ini, kecuali teman-teman anak ekonomi, anak finansial,
yang mau baca bahasa-bahasa ini sih silakan ya. Tapi ini memuat segala informasi terkait reksadana, kebijakannya seperti apa, dan seterusnya. Dan teman-teman bisa baca fun fact sheet. Nah, fun fact sheet ini laporan kinerja reksadana yang mereka kan update setiap bulan. Nah, ini kita coba ambil yang terbaru di bulan September. Nah, ini FFS namanya ya, laporan kinerja bulanan, fun fact sheet, reksadana Sukor Asset Management. Kebijakan investasinya dia 100% di pasar uang, kemudian alokasinya 54% ada di obligasi yang kurang dari setahun, 45% di deposito, alokasi terbesarnya ada di obligasi korporasi, di Indah Kiat Paper, obligasinya Exim Bank, obligasinya pemerintah. Kemudian ini ada TD, ini time deposit Bank BRI Agro, Bank PPD Jambi. Jadi inilah transparansinya reksadana itu yang menarik di sini nih. Bahkan kita buka reksadana saham, misalkan reksadana saham, kita tahu dana kita itu dibelikan saham apa oleh si manajer investasi ini. Ini contohnya Batavia Dana Saham. Ini kalau dari bibit tadi Batavia Dana Saham ini dia sudah mengelola dana 6 triliun kalau nggak salah ya. 6 atau 4 triliun tadi ya. Oh ini nih, 4,8 triliun. Uang 4,8 triliun ini oleh Batavia Asset Management ini dia belanjakan kemana sih? Nah ternyata dia belanjakan di bank, di sahamnya BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI, Gudang Garam, Indofood, dan seterusnya. Kebijakan investasinya dia sahamnya 80-10% sampai 100%, sisanya di pasar uang atau setara kas. Dan untuk saat ini proporsinya 91% di saham, 8%-nya di pasar uang. Nanti teman-teman ketika membuka satu persatu, ini kan ada list, banyak list reksadana ya. Ketika satu persatu dibuka, nanti akan muncul juga tuh FFS-nya masing-masing. Nah, silakan teman-teman nanti saling menganalisa di situ. Sip, kurang lebih sekian sharing saya. Waduh, waktunya over ya Mas ya, enggak apa-apa. Terima kasih, saya kembalikan ke Kang Anto. Silakan. Baik, terima kasih Mas Gali, sangat informatif sekali, menarik juga. Pribadi saya juga sangat menarik Mas. Banyak nih yang sudah mungkin mau mencoba untuk bermain di reksadana. Di sini juga sudah ada beberapa pertanyaan. Izin saya sampaikan ya Mas Gali. Boleh. Pertama datang dari Pak Zaipan Popiandi dari KC mana nih? Lubuk Linggau. Iya, Lubuk Linggau. Izin bertanya, adakah perbedaan reksadana dengan menabung emas di Pegadaian? Gitu Mas. Jelas beda dong. Kan satunya emas, satunya reksadana. Dan kalau dari tipenya, satunya emas itu physical investment, kemudian si reksadana adalah financial investment, yang bukti kepemilikannya adalah surat kepemilikan gitu ya. Nah, cuman karena konteks pertanyaannya adalah menabung emas di Pegadaian, sama juga dengan menabung emas, sebenarnya kita beli emasnya, cuman emasnya itu fisiknya dipegang si Pegadaian. Suatu saat nanti kita mau mengambil emas itu akan ada biaya yang kurang lebih yang jatuhnya kita sama kayak membeli emas gitu, cuman pembayarannya aja yang dicicil gitu ya, diangsur. Jadi kalau tanyanya adakah perbedaan reksadana dengan menabung emas? Ya berbeda, itu seperti kucing dengan ikan. Jadi yang satu makanannya apa, yang satu hidupnya di mana. Tapi dua-duanya sama-sama investasi. Kemudian Pak Zaipan ini kan kabit keuangan gitu ya. Jadi pas mindset keuangan ini yang bagus ya Pak Zaipan. Ya, berbeda antara reksadana dan menabung emas di Pegadaian. Tapi sebagai mindset untuk investasi, nggak ada salahnya untuk dua-duanya dimiliki gitu ya. Nah, kalau emas ini cocok-cocokan sih. Ada orang yang merasa membeli emas itu harus cash. Ada orang yang membeli emas nggak apa-apa lah, nyicil, yang penting aku konsisten. Nah, itu silakan dikembalikan ke masing-masing karena mungkin ada preferensi transaksi syariah tertentu yang dianut, itu silakan. Terima kasih, Kang Anto, lanjut. Terima kasih, Mas Gali.
Sebelumnya Bapak Ibu dan Mas Gali, mohon maaf kita waktu sudah ini ya, apakah boleh dilanjut ya Mas Gali? Lanjut aja sampai jam 1. Oke, terima kasih Mas Gali. Ini ada yang bertanya lagi nih dari Pak Lukman Aziz. Nah, kalau di saham kan kita mengenal istilah blue chip. Kalau di reksadana, ada nggak sih istilah semacam itu, Mas? Tujuannya supaya kita merasa aman menabung di reksadananya. Nah, istilah sebenarnya kalau di saham nggak cuma blue chip ya. Jadi selain blue chip, ada juga kumpulan saham yang disebut big caps, ada yang LQ45, ada yang IDX30, ada Kompas 100 dan macam-macam. Itu pengelompokan yang dibikin, bukan dibikin-bikin ya, tapi memang dibikin oleh otoritas tertentu, oleh Bursa Efek atau siapalah di sana untuk mengelompokkan saham-saham yang secara karakteristik hampir sama. Jadi misalkan kalau di saham ada big caps, itu berarti adalah kumpulan saham-saham yang kapitalisasinya besar. Kalau LQ45 berarti 45 saham yang liquid dan seterusnya. Nah, apakah ada di reksadana? Setahu saya sih tidak ada ya kumpulan seperti itu ya. Tapi kalau teman-teman mau mengeksplor, mungkin bisa aja teman-teman bikin kumpulan sendiri, misalkan kumpulan reksadana Lukman. Berisi adalah 5 reksadana saham dengan dana alokasi terbesar sepanjang masa. Nah, itu silakan. Tapi kalau setahu saya sih belum ada pengelompokan seperti itu, seperti kita mengacu di saham. Tapi biasanya sih, makanya tadi saya sampaikan pentingnya kita mengikuti awarding dari perusahaan-perusahaan reksadana ini biar kita tahu itu tuh. Siapa sih 10 reksadana paling bagus di tahun 2019 gitu. Siapa sih manajer investasi yang paling bagus kinerjanya tahun lalu dan seterusnya. Jadi itu relatif membantu kita dalam memilih produk reksadana mana yang mau kita ambil. Siap, terima kasih Mas Lukman. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Randy Haksana. Izin tanya, rekomendasi produk untuk reksadana campuran apa ya? Mantap. Untuk reksadana campuran, nah lagi-lagi nih ya, karena namanya reksadana campuran, jadi mixingnya itu lagi-lagi tergantung si manajer investasi. Jadi si perusahaan sekuritas atau si MI ini, dia meng-create produk reksadananya seperti apa, itu tergantung mereka, kebijakan investasinya mereka masing-masing. Ada yang proporsi 30-30-60, 50-30-20, 70-10-10, dan seterusnya. Itu sangat beragam dan lagi-lagi tergantung sih kebijakan investasinya. Tapi kalau rekomendasi untuk reksadana campuran apa? Nah, saya ngikutin simple tips yang saya bilang tadi aja sih. Teman-teman filter di reksadana campuran, nanti akan muncul sekian banyak reksadana campuran, perhatikan returnnya. Kemudian kalau saya sih mengurutkan dari AUM-nya, jadi berapa banyak dana yang dikelola, itu artinya banyak orang yang naruh dana di situ. Itu relatif opsi yang lebih aman sih menurut saya daripada opsi-opsi yang lain. Dia returnnya bagus, tapi dana yang dia kelola hanya 50 miliar misalkan. Padahal ada produk reksadana lain yang sampai 5 triliun dana di reksadana yang sama. Gitu. Siap, terima kasih Mas Randy. Baik, terima kasih Mas. Selanjutnya ada dari Mas Aditya nih. Izin bertanya Pak, tips membeli saham bagi pemula itu seperti apa ya? Nah. Saya lagi bahas reksadana, tapi pertanyaannya saham. Boleh dijawab nggak, Kang Anto? Saya ngikut sama yang punya acara aja nih. Boleh mungkin buat ini aja kali Mas, buat informasi sedikit aja kali. Ya, teaser kalau terkait saham mungkin di sini ada yang lebih jago sih terkait saham, Mas Muhtar. Siapa tuh? Muhtar Rasid itu jago banget, dia tuh bandar sebenarnya dia. Baik. Ada banyak lah teman-teman. Ya. Cuman kalau beli saham, ya mindsetnya jangan biasakan beli saham ketika hijau, dijual ketika merah. Nah, itu yang seringkali orang terjebak itu situ tuh. Jadi saham lagi naik-naik, kita ikutan beli. Begitu dia turun, kita panik, malah kita jual. Kan mindsetnya terbalik. Ketika hijau, kita beli, ketika merah, kok malah dijual. Harusnya kan ketika merah kita beli, ketika hijau, kita jual gitu kan.
kan seharusnya seperti itu ya. Cuman kan ya kondisi pasar itu menarik sekali. Jadi emang ya butuh belajar terus sih memang. Baik, terima kasih. Selanjutnya, nah ini dari Ibu Rika Senja Pratama nih. Izin bertanya Mas Gali, mana lebih maksimal cuannya? Masalah cuannya. Mana lebih maksimal cuannya, beli saham langsung atau reksadana saham, Mas? Beli saham langsung. Jadi saya langsung to the point aja sih. Jadi saya pernah di waktu yang sama saya beli reksadana saham dan saya beli saham yang ada di dalam reksadana saham itu. Jadi emang returnnya emang akan lebih kenceng kalau kita beli sahamnya langsung. Experience saya adalah saya beli waktu itu sekitar tahun berapa ya? Di waktu yang sama nih saya alokasikan dana, saya bagi dua, satu saya beli reksadana saham, MNC Dana Ekuitas namanya. Di MNC Dana Ekuitas itu di dalamnya ada Bank Jabar, BJBR. Dan saya di dana setengahnya saya beliin saham BJBR. Sebulan kemudian BJBR ini naik sampai 70%, tapi reksadananya baru naik sekitar 7 atau 8%. Jadi pertanyaannya langsung saya jawab, beli sahamnya langsung. Tapi kalau ancur-ancuran, yang ancur sahamnya duluan. Terima kasih, lanjut Kang Anto. Baik. Jadi itu ya, untuk yang cuannya lebih tinggi ya. Selanjutnya dari Pak Jalaluddin, rekomendasi manajer investasi atau perusahaan sekuritas yang paling kompetitif, itu seperti apa? Paling kompetitif, paling bersaing ya. Manajer investasi itu banyak, tinggal cocok-cocokan mana. Nah, saya ada di Instagram saya pernah bikin konten bagaimana memilih manajer investasi. Salah satunya adalah tonton perlu cek dulu track record si perusahaan investasi, si perusahaan manajer investasi ini. Jadi bisa jadi dia namanya besar, tapi ternyata dia pernah kena kasus gitu. Jadi silakan cari aja di Google perusahaan sekuritas A gitu misalkan, atau manajer investasi A, B, C, atau carilah kata kuncinya kasus investasi. Nanti akan muncul reksadana manajer investasi yang pernah terlibat kasus. Saran saya yang seperti itu jangan dipakai, tapi pakailah perusahaan sekuritas yang kayak saya sampaikan tadi ya, dana kelolaannya banyak di mereka, dan setiap manajer investasi di websitenya mereka akan selalu pampang tuh berapa sih total dana yang mereka kelola sampai saat ini. Menurut saya sih semakin banyak dana yang dikelola, semakin bagus, dalam artian makin besar trust masyarakat ke si perusahaan manajer investasi itu. Cuman kalau saya pakai 3 sekuritas. Jadi pertama, terpaksa saya nyebut merek yang biar teman-teman pun punya gambaran. Saya punya akun di Indo Premier, di RHB Asset Management, RHB Sekuritas, dan saya punya di MNC Sekuritas. Jadi saya punya 3, tapi yang aktif saya pakai di Indo Premier-nya. Karena Indo Premier menurut saya dia paling lengkap ya, dia itu kayak supermarket sih. Jadi kita buka account di Indo Premier, kita bisa beli saham, bisa beli obligasi, bisa beli saham-saham yang IPO, bisa beli reksadana, dan seterusnya. Beda kalau di tempat lain, kadang di sekuritas ini hanya bisa beli reksadana, tapi kita nggak bisa beli saham. Beli saham harus ke tempat lain, dan seterusnya. Itu, terima kasih Mas Jalal. Lanjut. Baik, nah pertanyaan terakhir nih Mas dari Mbak Laras nih. Izin bertanya Pak Gali, kalau misalnya kita membeli reksadana pendapatan tetap dalam jangka waktu 5 tahun, kemudian di pertengahan ada kendala finansial dan di skip beberapa bulan tidak membeli reksadana, apakah return-nya akan tetap sama atau berkurang? Ya, ini pertanyaan sih lebih ke kepemilikan gitu ya. Mungkin Mbak Laras ya. Ketika reksadana, sebenarnya nggak ada keharusan sih kita harus membeli reksadana setiap bulan. Sebulan 1 juta gitu misalkan ya. Kemudian sebulan 1 juta, mungkin ada satu waktu kita nggak punya uang dan kita lupa, kita skip karena ada keperluan lain 3 atau 4 bulan. Kemudian apakah dana kita hilang? Enggak. Jadi ini sifatnya hampir sama kayak kita beli saham sih. Jadi begitu kita belanja reksadana 1 juta, kita akan dibalas dengan kita punya kepemilikan
berapa banyak sih gitu. Kalau di saham kan istilahnya lot ya, lembar saham. Kalau di reksadana itu istilahnya unit penyertaan. Jadi misalkan dana kita 1 juta, kita belikan reksadana tadi apa ya namanya, Sukor Invest gitu ya. 1 juta kita dapat 1,59 gitu misalkan, atau 1.200 unit penyertaan reksadana A gitu. Jadi apakah nilainya berkurang ya kalau nilai aktiva bersihnya, NAB-nya reksadananya turun ya berkurang gitu. Tapi secara kepemilikan reksadana kita tetap gitu. Apakah nilainya berkurang atau bertambah itu tergantung si harga reksadananya. Siap, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Galih. Mungkin ini pertanyaan dari saya nih Mas. Boleh. Mungkin barangkali teman-teman di cabang ataupun di mana yang mau berbagi ilmu atau mau sharing itu, ada nggak sih kira-kira komunitas di kita Mas? Komunitas investasi seperti ini nih? Di mana nih? Di Di BPJS? BPJS nih? Ya sebenarnya ini komunitas bawah tanah sih. Jadi ada teman-teman yang aktif di trading saham gitu ya. Ada mereka bikin grup Telegram tersendiri. Kemudian ada teman-teman yang aktif di Forex, bikin grup Telegram di Forex. Dulu saya pun pernah join di grup teman-teman yang aktif di Bitcoin gitu ya. Ada sih itu sih. Cuman kan mungkin bagi teman-teman yang berminat nanti bisa japri aja, nanti saya akan teruskan ke pihak yang berwajib lah. Ya, yang berwenang untuk memasukkan ke grup-grup itu. Tapi ada Mas, kalau di internal kita, ada grup teman-teman yang setidaknya yang saya tahu ya, ada grup tele untuk teman-teman yang sudah trading saham. Kalau reksadana sepertinya sih belum ada ya, saya nggak tahu. Kemudian Forex juga ada grupnya, kemudian Bitcoin juga ada grupnya. Tinggal nanti saling mengeksplor. Tapi kalau grup di luaran sana banyak grup-grup edukasi, grup saham, grup reksadana itu banyak sekali. Tinggal kita masuk aja, kita ambil ilmunya, dan kita terapkan di strategi investasi kita. Baik, terima kasih Mas Galih. Di sini Siap. juga ada Mas Mukhtar Rashid nih. Wah, itu nih pembicara selanjutnya itu. Siap Mas. Sebagai ini juga ya, pihak yang berwajib juga, mudah-mudahan didengar Mas Rashid, kita bisa mengangkat nih teman-teman underground dari investasi ini nih. Baik, terima kasih Mas Galih. Sekarang saya sapa dari kantor cabang Cirebon. Di sini ada Pak Budi. Selamat malam Pak Budi. Malam. Baik Pak Budi, ini kita sangat menarik sekali nih Pak Budi nih, dari awal hingga akhir. Wah Mas Galih nih, sangat menarik Pak Budi. Mungkin ada beberapa poin Pak Budi yang mau disampaikan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Saya mau nyapa dulu Pak Siswandi nih, karena dari tadi saya kok ada Pak Sis, kemudian ada Bu Desvita juga tuh dari Singkawang. Ya Pak. Kok gundul kayak saya, kenapa? Ini supaya hemat sampo dan hemat sisir, Pak. Ya, senang sekali nih malam ini kita kedatangan Mas Galih, sharing sama kita semua tentang investasi, karena menurut saya investasi ini mesti dimulai ya, mesti dilatih seperti yang Mas Galih udah sharingkan ke kita itu dari umur yang agak muda lah, karena banyak pengalaman ketika senior kita itu ketika udah masuki masa purna bakti itu pada kebingungan investasinya bagaimana, mau mengembangkan apa lagi ketika sudah menjadi
tidak aktif lagi atau yang sudah menjadi alumni lah dari organisasi ini. Jadi menurut saya ini luar biasa ini sharingnya dari Mas Gali. Portofolio investasinya Mas Gali itu saya juga ngikutin dari mulai yang tadi yang seperti disampaikan ada physical investment sama financial investment, bahkan bakso Cak Eko-nya juga udah dilakonin sama Mas Gali. Saya kira terima kasih ini pada Mas Gali yang udah sharing pada kita di media Kesambi ini. Buat kita semua, ya mari kita berinvestasi. Demikian mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi. Baik. Demikian Bapak Ibu, terima kasih Mas Gali. Mungkin closing statement dari kami, tidak ada istilah terlambat ya untuk berinvestasi selama hayat masih dikandung badan. Mari kita berinvestasi sebijak mungkin.